Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Ayu Sugihartati dari 10 IPA 7 akan menjelaskan tentang peninggalan Kerajaan Aceh, yaitu Masjid Raya Baitur Rahman. Masjid Raya Baitur Rahman adalah peninggalan Kerajaan Aceh yang pertama dan yang paling terkenal. Masjid ini dibangun oleh Sultan Iskandar Muda pada tahun 1612 Masehi. Masjid Raya Baitur Rahman terletak di pusat kota Banda Aceh. Masjid Raya Baitur Rahman yang asli memiliki atap jerami berlapis-lapis yang merupakan fitur khas dari arsitektur Aceh. Pada tanggal 5 April 1873, pasukan Belanda yang dipimpin oleh Jenderal Johan Harmer Rudolf Kohler datang ke pantai Aceh dengan membawa 3.198 tentara dan berhasil menguasai Masjid Raya Baitur Rahman. Para pejuang Aceh kemudian membuat serangan balasan yang menyebabkan Jenderal Kohler tewas tertembus peluru di dadanya. Lalu, pada tanggal 10 April 1873, kolonial Hindia Belanda yang dipimpin oleh Jenderal Van Swieten menyerang kerajaan Aceh lagi. Masyarakat Aceh menggunakan Masjid Raya Baitur Rahman sebagai benteng pertempuran dan menyerang pasukan Belanda dari dalam masjid. Kemudian, Belanda membalas dengan menembakkan suar ke atap jerami Masjid Raya Baitur Rahman yang menyebabkan Masjid Raya Baitur Rahman terbakar. Kejadian itu membuat masyarakat Aceh semakin marah. Namun, Jenderal Van Swieten berjanji bahwa dia akan membangun kembali Masjid Raya Baitur Rahman sebagai permohonan maaf. Masjid Raya Baitur Rahman akhirnya dibangun kembali pada tahun 1879 Masehi. Batu pertama diletakkan oleh Tengku Kodi Malikul Adil, yang kemudian menjadi imam pertama di Masjid Raya Baitur Rahman. Akhirnya, Masjid Raya Baitur Rahman selesai dibangun pada tanggal 27 Desember 1881 ketika masa pemerintahan terakhir, yaitu Muhammad Daud Shah. Banyak orang Aceh yang awalnya menolak untuk beribadah di Masjid Raya Baitur Rahman yang baru karena dibangun oleh Belanda yang awalnya adalah musuh mereka. Namun sekarang, Masjid Raya Baitur Rahman telah menjadi kebanggaan masyarakat Aceh. Masjid Raya Baitur Rahman awalnya dirancang oleh arsitek Belanda yang bernama Gerrit Bruyns. Desainnya kemudian diadaptasi oleh L.P. Luij yang juga mengawasi pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh kontraktor Lee A.C. Desain yang dipilih adalah gaya kebangkitan Mughal yang dicirikan oleh kubah besar dengan menara-menara. Kubah hitam uniknya dibangun dari sirap kayu keras yang digabung menjadi ubin. Pada awalnya, Masjid Raya Baitur Rahman hanya memiliki satu kubah dan satu menara. Namun, kubah-kubah dan menara-menara baru ditambahkan pada tahun 1935, 1958, dan 1982. Saat ini, Masjid Raya Baitur Rahman memiliki 7 kubah dan 8 menara, termasuk yang tertinggi di kota Banda Aceh. Di samping utara dan selatan, dibangun payung-payung bergaya Masjid Nabawi di Madinah, Arab Saudi. Lantainya pun terbuat dari marmer yang dipesan khusus dari Italia. Interiornya dihiasi dengan dinding, tangga, dan lantai marmer, jendela kayu yang menawan di bagian atasnya, pintu kayu berdekorasi, lampu hias gantung, serta batu-batu bangunan yang berasal dari Belanda. Pada saat penyelesaiannya, desain yang baru pada masanya ini sangat kontras dibandingkan dengan masjid-masjid khas Aceh di saat itu, yang mengakibatkan banyak orang Aceh menolak untuk sholat di Masjid Raya Baitur Rahman itu. Masjid Raya Baitur Rahman dapat menampung sekitar 10.000 jamaah di dalamnya.
Dan jika digabungkan dengan halaman Masjid Raya Baitur Rahman, dapat menampung sekitar 30.000 jamaah. Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Masjid Raya Baitur Rahman terus meningkat setiap tahunnya. Para wisatawan biasanya menghabiskan waktu dengan cara mempelajari sejarah Masjid Raya Baitur Rahman, menikmati keindahan arsitekturnya, serta mengabadikan foto saat berada di kawasan masjid. Lalu, pada saat terjadi tsunami Aceh tahun 2004 lalu, Masjid Raya Baitur Rahman menjadi pelindung bagi sebagian masyarakat Aceh. Walaupun tsunami itu cukup besar dan hampir meluluhkan seluruh kota Banda Aceh, namun Masjid Raya Baitur Rahman tetap berdiri kokoh. Masjid ini hanya memiliki beberapa kerusakan kecil saja, seperti beberapa dindingnya yang rusak, dan salah satu menara setinggi 35 meter juga mengalami sedikit keretakan dan menjadi sedikit miring. Masjid Raya Baitur Rahman juga digunakan sebagai tempat penampungan sementara untuk orang-orang yang terlantar dan dibuka kembali untuk ibadah setelah 2 minggu. Upaya renovasi pasca bencana tsunami Aceh menelan dana sekitar 20 miliar. Dana tersebut didapatkan dari bantuan dunia internasional. Proses renovasi Masjid Raya Baitur Rahman akhirnya selesai pada tanggal 15 Januari 2008. Masjid Raya Baitur Rahman juga dibuat replikanya yang terletak di taman miniatur terbesar di dunia yang bernama Taman Mini Mundus di Klagenfurt, Carinthia, Australia. Bangunan pada replika terlihat sangat mirip dengan Masjid Raya Baitur Rahman yang asli. Dan miniatur ini menggunakan skala 1:25. Itulah sedikit penjelasan dari saya tentang Masjid Raya Baitur Rahman. Sebelum saya menutup video ini, saya akan menyampaikan kata-kata motivasi, yaitu terkadang kesulitan harus kamu rasakan terlebih dahulu sebelum kebahagiaan yang sempurna datang kepadamu. Raden Ajeng Kartini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.